Saya Latifah Nur Hidayati dengan NPM 2175355 dari kelas MI 4B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan 11.1.10 paket lecture tentang implement port security. Oke, langkah yang pertama kita akan membuat user profil terlebih dahulu, yaitu dengan nama dan email kita. Jika sudah, klik saja OK. Oke, pada paket tracer implement port security ini di sini ada addressing table yang terdiri dari device, interface, IP address, subnet mask. Kemudian untuk objektif atau tujuan di sini ada dua tujuan, yaitu untuk bagian yang pertama di sini kita akan mengkonfigurasi keamanan port. Kemudian pada bagian yang kedua di sini kita akan verifikasi port security. Kemudian di sini ada background. Untuk background ini, dalam aktivitas ini kita akan mengkonfigurasi dan memverifikasi keamanan port pada saklar. Keamanan port memungkinkan kita untuk membatasi lalu lintas masuknya port dengan membatasi alamat MAC yang diizinkan untuk mengirim lalu lintas ke port. Sebelum kita masuk ke bagian yang pertama, di sini kita perlu tahu terlebih dahulu tentang port security. Jadi port security itu adalah suatu mekanisme keamanan pada Cisco, terutama pada sebuah perangkat switch, di mana dengan adanya port security kita dapat memberi batas pada jumlah host yang dapat terkoneksi pada sebuah port yang ada pada switch. Oke, kemudian port security ini mempunyai prinsip, yaitu membatasi dan mendaftarkan perangkat and device mana saja yang diperbolehkan dipasang pada switch. Kemudian terdapat dua macam port security pada Cisco, yakni static dan sticky atau dinamik, di mana port security static MAC address-nya harus ditambahkan secara manual oleh administrator. Kemudian untuk port security dinamik atau sticky, MAC address-nya akan ditambahkan secara otomatis. Oke, langsung saja kita masuk pada bagian yang pertama. Di sini kita akan mengkonfigurasi port security. Pada bagian A, di sini kita diminta untuk masuk ke switch 1. Kemudian di sini kita akan mengaktifkan port security pada kelas internet port 01 dan port 02. Oke, langsung saja kita masuk ke switch 1, kemudian kita masuk ke CLI. Pertama kita enable terlebih dahulu, kemudian kita akan mengetikkan perintah seperti di sini. Oke, langsung saja. Kemudian untuk mempermudah kita, nah di sini kita masuk ke reference dan di sini kita akan menampilkan label atau pas internet pada setiap device. Oke. Di sini kita akan memasukkan interface range dari pas internet 01 dan pas internet 02. Dan kemudian kita masuk ke konfigurasi terminal dulu. Kemudian baru kita interface range F01 sampai 2. Kemudian kita aktifkan ke port security, yaitu switch port security. Oke, kemudian untuk yang B, di sini kita akan menetapkan maksimum
sehingga hanya satu perangkat yang dapat mengakses port fast internet 01 dan fast internet 02. Oke, langsung saja kita ketikkan perintahnya, yaitu switch port for security maksimum 1. Kemudian pada bagian yang C, di sini kita akan mengamankan port sehingga alamat MAC address-nya dilakukan secara dinamis atau sticky. Langsung kita ketikkan perintahnya, maksimum switch port MAC address sticky. Oke, kemudian untuk bagian yang D, di sini kita diminta untuk menetapkan mode violation pada fast internet 01 dan 02. Tidak dinonaktifkan saat terjadi pelanggaran, tetapi pemberitahuan pelanggaran keamanan dibuat dan pada dari sumber yang tidak dikenal dibuang. Oke, jadi untuk violation itu suatu tindakan dari port interface pada switch ketika ada host yang tidak terdaftar MAC address-nya berusaha terhubung melalui interface yang sudah disetting port security-nya. Kemudian di sini ada 3 fitur port security, yaitu yang pertama protect, kemudian restrict, dan yang terakhir shutdown. Untuk protect, di sini jika terjadi pelanggaran maka port akan tetap menyala tetapi tidak dapat digunakan dan switch akan mengirimkan notifikasi. Untuk yang protect tadi, jadi jika terjadi pelanggaran maka port akan tetap menyala namun switch tidak akan mengirimkan pesan notifikasi. Kemudian untuk yang restrict, di sini jika terjadi pelanggaran port akan tetap menyala tetapi tidak dapat digunakan namun switch akan mengirimkan notifikasi. Kemudian untuk yang terakhir atau shutdown, yaitu jika terjadi pelanggaran maka port akan dimatikan dengan status air disable dan switch akan mengirimkan notifikasi. Oke, jadi di sini kita menggunakan violation restrict. Langsung saja kita ketikkan perintahnya, violation restrict. Oke, kemudian untuk bagian yang E, di sini kita diminta untuk menonaktifkan semua port yang tidak digunakan dengan menggunakan kata kunci rank. Oke, jadi di sini kita akan menonaktifkan semua port yang tidak digunakan dengan kata kunci rank. Di sini yang tidak digunakan yaitu fast internet 3 sampai 24 dan G0 1 sampai 2. Kecuali port fast internet 01 dan 02. Oke, langsung saja kita interface F0/3 sampai 24, kemudian G0 1 gitu. Oke. F0 3 sampai 24,
Y0 1 sampai 2. Oke, kemudian kita shutdown. Untuk yang bagian pertama sudah kita lalui. Kemudian di sini kita masuk bagian yang kedua, yaitu di sini kita akan memverifikasi port security. Untuk yang A, di sini kita akan PC ping 2 ke PC 1. Oke, kita ke desktop, kemudian kita ke IP address, dan kita copy IP address milik PC 2 dan kita ping pada PC 1. Kita masuk ke desktop, kemudian kita masuk ke command prompt, kita ping dan kita paste. Berhasil ya. Oke, kemudian pada bagian yang B di sini kita diminta untuk verifikasi bahwa keamanan port diaktifkan dan alamat MAC PC 1 dan PC 2 telah ditambahkan ke konfigurasi. Kita dapat menggunakan perintah di bawah ini. Oke, kita coba aktifkan perintah di bawah ini. Itu kita yang terlebih dahulu. Kemudian kita show dan begin interface. Oke, di sini dapat kita lihat untuk kelas internet 01 dan kelas internet 02. Di sini sudah untuk MAC address-nya menggunakan sticky, kemudian untuk VLAN-nya menggunakan restrict. Oke, sudah sesuai dengan konfigurasi yang telah kita lakukan. Kemudian untuk kelas internet 03, 4 dan 5 di sini masih shutdown ya. Oke, kita enter saja. Kemudian untuk yang C, di sini kita gunakan perintah port security show di bawah ini untuk menampilkan informasi konfigurasi yang telah kita lakukan. Oke, coba kita ketikkan show port security. Oke, di sini untuk kelas internet 01 dan 02 sudah berubah menjadi restrict sesuai dengan yang kita konfigurasi. Kemudian show security address. Oke, di sini juga telah menggunakan security pada kelas internet 01 dan 02. Kemudian kita lanjut ke yang D, yaitu di sini kita diminta untuk pasang laptop reboot ke port saklar yang tidak digunakan dan perhatikan bahwa lampu tautan berwarna merah. Oke, coba di sini kita diminta untuk memasang kabel. Kita klik seperti ikon petir, kemudian kita kasih kabelnya ke 03. Dilihat di sini berwarna merah ya. Kemudian kita masuk ke yang D. Di sini kita diminta untuk mengaktifkan port dan memverifikasi bahwa regu laptop itu dapat melakukan ping ke PC 1 dan ke PC 2. Kemudian setelah verifikasi, kita diminta untuk mematikan port yang terhubung ke regu laptop. Oke, kita konfigurasi terlebih dahulu. Kita masuk ke konfigurasi terminal, kemudian kita masukkan interface F0/3, kemudian kita no SH.
di sini sudah berwarna hijau ya. Kemudian coba kita ping PC1. Kita masuk ke dashboard. Kita salin IP address milik PC1, kemudian coba kita ping pada regular port, kita enter, berhasil ya. Kemudian kita akan mencoba atau tes ping untuk PC2. Kita copy terlebih dahulu IP addressnya, kemudian kita ping. Paste, berhasil juga ya. Kemudian kita diminta untuk mematikan. Oke. Kemudian di sini kita nonaktifkan lebih dahulu. Interface F03, kemudian kita scan. Oke, kemudian di sini kita masuk ke yang F. Di sini putuskan sambungan pada PC2 dan sambungkan logo laptop ke F0/2 yang merupakan port tempat PC2 awalnya terhubung. Pastikan laptop tidak dapat melakukan ping ke PC1. Oke, coba di sini kita delete. Kemudian kita pasang kabel pada switch 1. Kita beri password 02 ke logo laptop. Oke, di sini kita coba ping PC1 ya. Harusnya tidak berhasil ping, kemudian paste. Oke, kita tunggu ya. Oke, di sini muncul request timeout sebanyak kita tunggu sebentar. Di sini muncul pesan request timeout sebanyak 4 kali. Oke, kemudian di sini kita di sini pada bagian G, di sini kita akan menampilkan pelanggaran keamanan port untuk port yang terhubung dengan logo laptop. Oke, kita coba ketikkan perintah ini. Yaitu show port security interface F0/2. Oke, di sini terjadi 4 pelanggaran ya. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan, berapa banyak pelanggaran yang terjadi? Oke, jadi di sini terjadi 4 kali pelanggaran. Nah, kemudian ini berasal dari pesan yang muncul ketika kita melakukan permintaan data. Ketika kita mengambilkan data, nah ini maksud dari pelanggaran tersebut. Oke, kemudian kita masuk ke bagian yang H. Di sini kita putuskan sambungan raw laptop dan sambungan kembali PC2. Pastikan PC2 dapat melakukan ping ke PC1. Oke, kita hapus, kita delete, kemudian kita pasangkan kembali ke PC2.
kelas 1 dan kelas 2. Di sini coba kita ping PC 2 ke PC 1. Oke. Dan kemudian ping oke, berhasil ya. Kemudian di sini ada pertanyaan, mengapa PC 2 bisa melakukan ping ke PC 1 tetapi regulator tidak? Oke, karena PC 2 sudah kita setting pada satu device dan MAC address-nya sudah terdaftar, sehingga ketika ada device lain yang mencoba terhubung pada port tersebut, maka dia tidak akan terhubung ke perangkat lain, dan apabila melakukan permintaan data maka akan di drop atau dibuang. Oke, di sini untuk completion-nya sudah 100. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.